Kemudian apa yang disebutkan? Ilmu fal jismani insun am. Jismani itu manusia umum. Umumnya kita. Waruhani itu insan khos. Kategori jismani ini orang-orang umumnya kita, standar yang modelnya begini nih. Yang kalau sholat juga khusyuknya ya khusyuk begini nih. Tapi kalau rohani adalah orang yang sudah mencapai derajat apa-apa pada aspek rohani. Ini kita mau bicara akan kembali kemana dua makhluk ini. Potongan kita sama potongan aulia Allah. Rohani itu sudah levelnya aulia Allah. Semua akan kembali ke Allah, semua akan kembali ke sana. Karena kapasitasnya di dunia berbeda, proses kembalinya pun nanti akan berbeda. Perbedaan itu akan kita lihat dari, ingat, saya ulang-ulang biar pada nggak lupa. Bagaimana dulu alam dibagi menjadi 4. Karena ini akan kembali ke asal. Kita lihat asalnya dulu, kita ada di alam Allah. Kemudian nanti turun, ini proses turunnya, Al-Jabarut, kemudian Al-Malakut, kemudian Al-Mulk. Ingat, kita dulu dari sini roh, sekarang di dunia sudah wujud manusia jismani rohani. Kita akan balik lagi. Bisa nggak ini nyampe sini? Bisa nggak ini sampai sini? Kita lihat. Kemudian nanti kata Tuan Syekh Abdul Qadir, langsung saya simpel saja. Farujul insanil amil watanihi wa wadarajat. Kita satu dulu manusia yang pertama, model kita nih. Kembalinya makhluk manusia model yang sifatnya jismani ini akan melalui proses namanya darajat. Darajat itu tingkatan. Oh, ini model nanti pulanya beda-beda. Tingkatannya macam-macam. Kalau yang imannya seperempat ya kalah sama imannya setengah kan begitu. Nah, ini balik pertama adalah darajat. Saya langsung simpulkan saja. Bicara darajat, ini akan balik dulu kepada kebenaran posisi di alam mulk. Ya akan naik. Saya bedain pakai katanya. Nanti semua akan naik begini. Derajat pertama adalah di alam al-mulk. Nanti naik derajat kedua di alam malakut, naik lagi derajat ketiga di alam jabarut. Oke. Semua kita ini hanya sampai sini atau sampai sini atau sampai sini. Maaf, ini kurang tinggi. Apa? Oke. Makhluk jismani untuk bisa kembali ke alam muluk, artinya gini, dulu waktu kita di alam muluk itu masih dekat sama Allah, masih roh ya, itu pakai ilmu, ini namanya darajat. Darajat tingkatan ya, darajat level yang akan dilalui semua orang. Ada yang cuma sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai level 3. Level pertama, orang kalau mau kembali ke sini sesuai dengan yang Allah minta, maka levelnya pakai ilmu namanya ilmu syariat. Ilmu syariat. Oke. Orang kalau mau balik ke Allah, jalani syariat. Berarti kalau orang sudah sholat, berarti dia mau balik ke Allah. Makanya kalau orang nggak bersyariat, kafir bisa juga bakal balik ke Allah, tertolak. Dia masuknya neraka pasti. Makanya kenapa kita di sini? Kita otoritas sholat sudah, ngaji sudah, puasa Ramadan sudah, zakat sudah, kalian pelit. Ya, ini syariat jalanin sudah ya. Minimal lah level pertama yang harus dilalui orang kalau pengen balik ke Allah dengan cara yang benar, jalani syariat, insya Allah nyampe. Nah, di ilmu syariat ini janji Allah apa? Orang yang bersyariat, walaupun syariatnya acak adut,
Level pertama. Di sini level pertama ada namanya Jannatul Ma'wa. Al-Ma'wa. Jannatul surga Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu surga tempat kembalinya orang-orang yang mau bersyariat. Misalnya orang mau sholat, dosanya banyak, nggak apa-apa, ceburin dulu ke neraka, dikupiak dulu. Ya karena dia udah banyak dosanya, begitu bersih, angkat oleh Allah, masuknya surga Ma'wa. Oh, bentar, jutaan tahun dulu. Gak apa-apa, tapi kan surga-surga juga daripada nggak sama sekali. Makanya orang sholat pasti masuk surga. Wah, nunggunya kapan tahu nggak tahu dah. Bisa 2 juta tahun. Apalagi sholatnya kadang sholat kadang enggak. Minimal kalau orang sudah bersyariat, tandanya dia mau balik sama Allah. Kalau baru syariat doang, cukup nanti janji Allah, surganya surga Jannatul Ma'wa, tingkat pertama. Kita tanya, kira-kira nyampe nggak kita di sini? Mudah-mudahan jangan nanti kelamaan di neraka kan gitu. Makhluk yang jismani ini ada yang agak naik kelas. Dia akan sampai kepada alam malakut, lebih dekat dengan Allah, tapi dia harus pakai ilmu yang kedua, namanya ilmu torekoh. Makanya kalau orang ketimbang baru bisa sholat, nggak senang wiridan, nggak senang puasaan, nggak senang zikiran, belum bertoreko. Toreko itu untuk mengkatrol naik kelas. Kalau habis sholat wassalam bablas, masih syariat. Kalau malam Jumat mau manakiban, udah naik kelas nih. Nah ini mudah-mudahan naik kelas nih. Yang mau manakiban walaupun 2 bulan sekali gitu ya. Ya minimal ada lah. Ada toreko, bau-bau toreko ada lah. Daripada toreko bau kan. Absen, itu nggak saya absen itu. Mau saya sampein ke sana. Orang yang sudah bertoreko nambah dari sekedar makan. Ini kan cuma makan, nggak pakai lauk. Ini udah pakai lauk nih. Orang yang sudah sampai sini, makanya mulai sedikit. Kalau sini kan banyak nih. Semua orang mungkin sholat semua, tapi belum tentu bertoreko. Mulai menyusut tuh, mulai dikit. Makanya malam Jumat ya segini. Coba kalau demen, bisa ribuan ini. Ternyata yang demen cuma segini nih. Yang lain belum. Ketika sudah bertoreko, makin dekat dengan Allah, janji surganya lebih manis. Namanya Jannatul Na'im. Kata Tuhan Syekh Abdul tadi, kalau saya baca bukunya habis subuh, langsung saya terjemahkan saja. Maka sini nama Jannatul Na'im, surga yang lebih nikmat daripada Jannatul Ma'wa. Ini maka timbang adem doang, yang kelas ekonomi lah. Surga kelas ekonomi kan begitu ya. Ya ini udah kelas bisnis nih. Nanti surga eksekutif di sini nih. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe nggak? Nyampe walaupun manakiban sebulan sekali. Minimal udah pada rajin zikir, rajin nata hati, bertoreko, najin, ya munajat sama Allah, nggak ketimbang sholat doang. Nyampe walaupun nyampe lama itu nyampe. Jadi ada angan-angan kita masuk Jannatul Na'im. Oh deh. Ada kelas yang lebih sedikit lagi. Kalau naik kelas itu makin seleksinya makin ketat, makanya banyak yang gugur. Kalau ini toreko dikira rame-rame, iya rajin kalau manakiban ya. Coba dikir di kamar, nggak berani rontok semua. Makanya yang seneng wiridan di kamar dikit banget. Kalau ini mah rame-rame pantes, semangat. Coba sendirian, dikit 3 jam di kamar, setengah jam itu lenyap. Oke, yang ketiga, kalau mau sampai level kedekatan yang lebih dekat sama Allah, namanya alam jabarut, proses baliknya selain dia bersyariat, selain dia bertoreko, dia harus sampai menyelami ilmu al-ma'rifah. Ingat urutannya: syariat, toreko, ma'rifah. Ini sudah mulai mawas diri, sudah mulai dekat dengan Allah. Di dalam, makanya kenapa di dalam ilmu toreko itu kedekatan sama Allah itu fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap langkah, setiap nafas harus ada Allah, pasti dekat. Kita kan kalau setiap langkah bener ada Allah, pas kepaduk dong, astagfirullah, baru keluar kalimat Allah untuk kepaduk. Begitu enggak ya Allah, lempung enggak ada Allah jadi bisa. Orang yang sudah sampai derajat ketiga ma'rifat,
masuklah dia, balik sampai Jabar, balik nyampe surganya, namanya surga Al-Firdaus, nanti dengan Rasulullah, dengan para nabi, eksekutif. Itu di sini aja udah gerang banget ya, gerang banget, di pojok surga belah pojok gitu ya. Manusia pasti akan kembali ke Allah, tapi derajatnya beda-beda, tergantung ini saja, ikut ini juga, itu tinggal pilihan kita. Kalau hanya cukup sama orang sini, insya Allah orang salah masuk surga, yakin, aku yakin. Ngan cuma di al-ma'wa, sayang dong. Maksud, udah hidup sengsara, surganya surga ekonomi lagi. Ya ada. Hanya ngemes amat. Itu juga kalau masuk kan, kalau nggak, astagfirullahaladzim. Itu kelas-kelas umum, namanya juga umum. Baru yang kedua, kalau insan rohani kembalinya ke Allah, dia akan melampaui ini, dia pasti melewati ini, dia pasti melewati ini, karena dia nanti akan dia langsung ke atas. Dia derajat keempat. Jadi dia akan balik ke sini, artinya dia pasti melampaui ini. Orang ini belum tentu sampai sini. Ini saja belum tentu sini. Tapi kalau orang khusus sudah pasti melampaui ini karena dia akan sampai ke sini. Inilah yang disebut alamul qurbah, alam kedekatan, ya. Karena kita dulu kurbah di sini, alam kurbah, maaf di sini. Lah, untuk siapa yang sampai ke sini adalah manusia-manusia rohani yang sudah mencapai derajat hakikat al-haqiqah. Ini wali-wali itu sudah hakiki semua, makanya dulu Syekh Siti Jenar kalau jalan anal haq, anal haq, anal haq. Syekh Abdul Mansur Al-Hallaj kalau ngomong di bahasa anal haq, karena dia sudah sampai itu, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Allah, aku Allah. Wow, dibunuh itu orang. Coba di jalan sono ngomong aku Allah, aku Allah. Langsung dikerangkil di Polres. Ya. Mereka mengatakan mafi jubbati siwallah, nggak ada di balik jubahku ini kecuali Allah. Bingung, Allah kok masuk jubah? Enggak, maksudnya Allah sudah di sini menyatu dengan dirinya. Yang menyatu, makanya kalimat nih Ibnu Arabi mengatakan ihdatul wujud. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jermannya itu manunggaling kawula Gusti. Nah, bahasa Jerman itu saya Siti Jenar. Menyatunya Tuhan dengan makhluk bagaimana coba? Oh, stres ini orang menyesat ini, sesat bukan. Yang menyatu bukan zat tapi sifat. Kalau Allah penyayang, kita penyayang, sama berarti kita mewakili sifat Allah Maha Penyayang. Nah, wali-wali itu sudah wahdatul wujud. Ada juga al-ittihad, kata Husain Mansur Al-Hallaj. Ada penyatuan antara hakikat ketuhanan dalam perilaku kemanusiaan. Itu namanya hakikat. Nah, para wali. Kalau di sini ya kita nih, Ustaz Ali itu wali murid nih. Sini wali nikah, sini wali kota, wali. Ya. Tapi kalau di sini waliullah. Waliullah itu sampai alam hakikat. Mereka melampaui batas ini karena kedekatannya lebih kepada lebih mendalam, yaitu rohani. Nah, ini yang dimaksud dengan cara kembalinya manusia ke Allah. Nah, di sini apa kuncinya? Maka di dalam ilmu hakikat tasawuf itu kata Tuan Syekh, di sini yang disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kalau bahasa syariat la ilaha illallah tauhid, iya. Kita bertauhid, beriman kepada Allah, iya. Itu di level syariat. Tapi kalau tauhid dalam arti menyatu, dulu kita menyatu dengan Allah di alamnya Allah, namanya alam lahud. Kedekatan seperti menjadi satu, itulah yang disebut tauhid. Apa arti tauhid? Wahada yuhidu tauhidan, mengesahkan Allah, menyatukan Allah. Kita menyatu dengan sifat-sifat Allah, bukan dengan zatnya. Ada itu musyrik. Artinya siapapun yang mampu, makanya kita diajarkan, yuk, siapapun yang mampu melewati ini, insya Allah naik kelas.
insya Allah naik kelas. Sampai sini, yaitu bukan di luar ranah kemampuan kita, itu pilihan Allah. Makanya yang menjadikan wali itu Allah, Allah pilih. Kadang-kadang kita itu kok belajar wiridan biar apa? Biar jadi wali. Ya, biar jadi wali. Kalau jadi dukun pasti. Ya kalau wiridan dukun ya dukun, insya Allah jadi. Tapi jadi wali nggak bisa dicita-citakan. Kita wirid buat apa? Biar kita masuk toreko. Kita wirid makan kencang buat apa? Biar semakin kenal Allah. Man arafa rabbah, man arafa nafsahu arafa rabbah. Dia mengenal dirinya siapa, posisinya bagaimana, dia pasti akan kenal Tuhannya. Makanya mari jangan berhenti pada level syariat, karena ini juga bagian dari agama. Ma'rifat justru menjadi tugas kita. Emang kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk ini? Bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Bukan. Kata siapa buat menyembah? Buat sholat. Anak kecil juga sholat kan? Gampang nggak? Apalagi sholat gratis. Masuk kita ditugaskan oleh Allah suruh sholat doangan, sholat pekerjaan ringan kok. Sholat kan ringan ya? Kecuali yang nggak mau sholat itu berat banget. Berarti bukan. Itu membahasakan sholat dalam ilmu syariat. Tapi kalau membahasakan sholat dalam ilmu hakikat, sholat itu bukan untuk tunggang-tungging. Sholat itu untuk mengenal Allah. Ini baru hakikatnya. Makanya kata Ibnu Abbas dalam tafsiran surat Dariyat ayat 56 itu, liya'buduni itu liya'rifuni, agar mereka makrifat kepadaku dengan cara sholat kenal Allah, dengan cara wirid kenal Allah, dengan cara sedekah kenal Allah, dengan cara syukur dekat sama Allah. Jadi bukan sholatnya, sholat itu latihan untuk dekat sama Allah. Bukti Islam ini pada sholat juga nggak dekat sama Allah, ya kan? Begitu sholat ada masalah, ngadunya ke siapa? Ke temen, orang Allah. Mau punya duit, mau pinjam duit, mau besar banget, aduh Allah, nggak ke temen bang, pinjemin gue duit. Di WA lagi. Allah jarang di WA oleh kita. Cara WA katanya nawaitu taqarruban ilallah, itu WA ke Allah. Nawaitu taqarruban ilallah al-Fatihah. Sama. Servernya langit, malaikat. Iya. Kuotanya ada di sini. Baterainya di sini. Kalau kuota lemot, baterai lemot, WA-nya ke orang, jarang WA ke Allah. Padahal sama kan. Pinjam duit. Nyampe kan? WA, tawasul itu, tawasul pakai WA. Kita nawaitu taqarruban ilallah, itu tawasul ke Allah. WA ke Allah itu namanya tawasul. Di sini adanya tawasul, di sini nggak ada tawasul. Di sini cuma casing doang. Makanya manusia jismani, misalnya casing doang. Mana rohanimu? Angkat dong. Nah makanya naik kelas, insya Allah. Ini nggak ada proyeksi, orang bisa memproyeksikan apa namanya, memastikan sampai. Tapi untuk sampai sini, asal ibadahnya kuat, syariatnya kuat, torekohnya kencang sampai ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat nanti tinggal keputusan Allah. Kita disampaikan pada hakikat atau enggak. Umur kita 60 tahun keren, pendek banget. Udah sholat 20 tahun masih di sini. Umur sekarang 40 tahun, bisa berapa tahun? Lah kapan nyampe sini? 20 tahun kita buang-buang hanya duduk di kelas 1. Kira-kira girang seneng nggak kalau sekolah 3 tahun di kelas 1 mulu? Orang 5 tahun kelas 1, 6 tahun kelas 1, naik dong kelas 2. Berapa tahun kita habiskan hanya bertahan dan bangga di kelas 1? Enggak. Semuanya mesti naik, karena kita turunnya dulu bertingkat, dari sini turun kemari, turun lagi. Nanti naiknya juga nggak bisa lompat, lewatin dulu satu-satu. Kayak waktu kita turun sini dulu, alhamdulillah nyampe, naik lagi nyampe. Kalau mentok di sini, sudah, ini udah keren, sudah firdos di sini. Bolos sini juga, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.